Oke, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan mereview sekalian mengetes kapasitas dari baterai USB 1,5 volt dari Access Go. Ya, ini saya pilih karena saya lihat di marketplace paling murah. Jadi saya beli. Ya, ini bentuknya seperti 1,5 volt biasa. Jadi 1,5 volt biasa, tipe double A atau AA. Di sini ada tulisan 1,5 volt. Nah, oke. Kenapa saya beli baterai ini yang bisa dicas melalui USB? Kenapa tidak baterai nikel saja yang biasa di pasaran, baterai cas buat Tamiya, buat apapun yang bisa dicas yang ukuran seperti ini yang kalian bisa lihat, bisa hijau atau kuning. Kenapa? Karena voltasenya itu kurang. Nah, kita masuk ke kelebihan pertama dari baterai ini. Ya, mungkin sambil saya alihkan ke mode ke meja saja biar bisa terlihat dengan jelas. Jangan lihat muka saya tapi lihat baterainya. Oke, sebentar. Ya, oke, baik. Kita lihat dulu perbandingan. Untuk ukuran sama ya. Ini USB Access Go. Ini 1,5 volt. Nah, ini AA atau double A 1,5 volt. Untuk yang biasa ini adalah baterai nickel metal hydride. Biasanya yang dulu itu nikel kadmium NiCd, ini banyaknya NiMH. AA juga ukurannya sama, tapi kalau kita lihat di sini 1,2 volt. Nah, kelebihan ya, karena kita sedang membahas baterai ini, mungkin bisa versus deh. Nah, kelebihan dari baterai ini salah satunya adalah yang pertama, voltasenya adalah 1,5 volt konstan. Jadi konstan selama dari awal sampai habis itu konstan. Voltasenya 1,5 volt. Ini sangat berguna banget bagi perangkat yang membutuhkan konstan voltage atau konstan tegangan yang konstan 1,5 volt. Nah, kalau yang ini memang tertulis 1,2 volt, padahal di awal dia dicas sampai penuh itu voltasenya sekitar 1,4. 1,4 kemudian dipakai 1,2 itu adalah nominal voltage-nya, jadi dia bakal bertahan di 1,2 volt terus berkurang jadi 1,19, 1,18 sampai akhirnya 1 volt dan dia habis. Nah, di 1 volt kurang 1 volt sekian ya, 1,1 deh, itu perangkat sudah mulai lemah. Kalau dinamo Tamiya sih udah pelan ya. Nah, kalau ini enggak. Dia karena konstan voltasenya, tegangannya konstan 1,5 volt, tegangannya konstan 1,5 volt, maka dia tidak akan pernah pelan. Jadi tidak akan menurun, kecepatannya tidak akan menurun, sehingga dia akan terus cepat ya, sampai nanti habis langsung mati. Nah, sangat berguna di mainan. Nah, ini dia. Mungkin nanti akan saya review juga. Ini adalah mobil remote kecil skala 1:64. Dia ngecasnya dari remote. Remote-nya butuh 2 kali AA. Baterai AA 2.
Nah, pas saya pakai yang ini, ternyata voltage-nya kurang, tegangannya kurang. Jadi dia nggak ngecas benar-benar. Karena dia butuhnya 1,5 dikali 2, artinya 3 volt. Kalau ini cuma 1,2. 1,2 volt dikali 2, 2,4. Itu sudah termasuknya baterai yang habis ya, kalau menurut remote ini. Sehingga dia ngecasnya nggak benar. Makanya dia nggak pernah penuh nih mobil saya nih. Saat pakai ini, wah, udah optimal sekali. Karena dia tidak pernah berkurang voltasenya 1,5 volt terus. Dan casnya jadi optimal. Full terus. Oke. Yang kedua, ini baterai sebenarnya baterai lithium. Li-ion. Tahu Li-ion? Li-ion itu baterai yang biasa kalian temukan di HP, di laptop, dan kalian tahulah eh, ketahanannya gimana. Sebenarnya baterai ini juga ketahanannya luar biasa. Kalian pasti punya baterai ini yang umurnya mungkin lebih dari 5 tahun. Saya punya yang umurnya 10 tahun, masih bisa dipakai. Tapi mereka ini kelemahannya adalah punya memory effect. Jadi efek memori, kalau kalian misalkan dari sini ke sini tuh full, kalau kalian pakai cuma setengah, terus dicas sampai full lagi, maka kalau kalian coba pakai sampai habis, itu cuma kepake setengah. Jadi yang setengah ini dianggap sudah mati. Jadi yang tadinya 1000 mAh, jadi cuma 500 mAh. Nah itu mereka kelemahannya di situ. Kalau ini enggak, Li-ion kalian mau pakai cuma 20% sampai segini terus dicas tetap segini. Nah, cuma kelemahannya dicasnya jangan sampai full, atau misalkan sampai full pakai dulu sedikit. Pakai dulu sedikit dipakai buat Tamiya atau dinamo beberapa menit, karena kelemahan dari Li-ion itu dia tidak boleh terlalu lama dalam kondisi penuh 100% dan tidak boleh kosong 0%. Jadi kalau saya sih sukanya make misalkan sampai seginilah, 20% dicas, sampai 80% pakai lagi. Nah ini partial charge. Jadi dia umurnya bakal panjang. Nah itu kelebihannya. Kita bahas kekurangannya. Ada satu kekurangan sih yang saya kurang suka. Oh ya, satu kelebihan lagi. Dia bisa dicas cepat. 1 jam atau 2 jam full. Kalau ini bisa sampai 4 jam lebih. Bahkan kalau realnya, maksudnya dengan arus yang tepat, itu bisa seharian ya. Tapi kalau ini untuk full 1 sampai 2 jam cukup. Nah kita masuk ke kelemahan. Ada satu kelemahan yang saya kurang suka sebenarnya, tapi bisa diabaikan dibanding kelebihannya, yaitu dia kalau mati tanpa aba-aba. Seperti yang tadi saya bilang, kalau ini kan dari 1,2 turun sampai 1. Nah, itu ada yang tadinya nah itu kan ada apa ya? Ada pertanda dulu. Oh, ini udah lemah nih baterainya. Cabut, cas, ngebut lagi. Kalau ini nggak ada. Dia tadinya kayak orang lari kenceng banget, tiba-tiba pingsan. Jadi nggak ada aba-aba. Dia karena pakainya lithium ion. Kalau lithium ion pasti ada BMS-nya. BMS itu pengaman. Jadi kalau dia voltasenya sudah habis, maka langsung diputus arusnya. Jadi yang tadinya masih 1,5 volt, tiba-tiba das, potong. Tidak ada arus sama sekali, langsung mati. Kalau pakai senter, baterai ini tadinya terang jadi redup, terus mati. Kalau ini tadinya terang, tiba-tiba mati. Jadi nggak ada aba-aba. Tapi tidak masalah sih dengan itu. Saya sih tidak masalah. Itu saja kelebihan dan kekurangannya. Ya, mungkin ada kelebihan dan kekurangan yang kalian rasakan dari tipe baterai seperti ini, bisa tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke pengetesan
kapasitas ya. Karena di sini tertulis 3200 mW hour. Berarti kalau saya konversi ke mAh itu sekitar 2100 mAh. Kita ambil 2000 deh. 2000 mAh. Nanti kita cek apakah benar sesuai dengan yang tertulis atau biasanya sih memang lebih rendah ya. Kita cek pakai Litokala. Check it out. Ya, baik, ini saya cek pakai Litokala LII M4S yang saya baru beli juga ini. Ini sudah 2 menit. Sudah terlihat di situ 1,5 volt, 21 mAh untuk 2 menit. Nah, saya cek juga pakai wattmeter di sini. Kenapa? Karena saya tahu sifat dari baterai USB ini adalah kalau misalkan dia habis, dia langsung mati. Maka kalau pakai Litokala pasti dia langsung tidak terbaca atau nul. Nah, di sini saya berharap bisa melihat sampai akhir di Litokala. Cuma sayangnya saya tidak sempat sehingga mati. Jadi sudah nol di situ sehingga ya sudah. Saya mengacu ke yang pakai wattmeter ini. Nah, di sini kita lihat sudah terlihat 7 ampere hour, itu berarti 7 mAh. Nah, ini setelah 1,5 jam ini sudah terlihat 727 mAh. Voltase tetap. Nah, ini hebatnya. 1,5 volt, 1,50 volt, sangat presisi, ya, sangat akurat 1,5 volt full. Nah, ini juga kalau kita lihat di sini 0,200 ya 200 mAh bebannya. 1,44 voltasenya masih oke lah ya. Nah, ini setelah 2 jam 1000 mAh, 1,5 volt. Berarti harusnya benar ya, ini sudah, karena ini 500 miliampere bebannya, berarti harusnya benar 1000 mAh. Dan ini juga mana ya? Kita cek. Nah, ini juga sama. Nah, ini baru 500 ya, karena memang dia harusnya tadi kalau kita lihat 250, kalau ini 500, berarti 2 kalinya dan sesuai. Nah, setelah sekitar saya ketiduran, jadi sudah semalaman, saya cek ini sudah habis 0,0 volt. Ya, sudah 0,0 volt. Dilihat ternyata hasilnya adalah mana ya? Nah, ini 1500 miliampere. Kalau yang di Litokala sudah mati, karena tadi yang saya bilang kalau dia mati maka tidak ada arus yang terbaca, plus hilang. Jadi simpulannya baterai Access Go lumayan lah ya, karena kapasitasnya tidak terlalu jauh dari 2000 menjadi 1500, dan praktis. Dicasnya juga mudah, pakai USB biasa, tidak perlu charger yang konvensional untuk NICD atau NIMH. Dan ketahanannya juga lumayan ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Salam baterai.